kabar semuanya teman-teman? Jumpa lagi kita di channel Chef Share. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, ini video merupakan video kelanjutan dari Voluntary Declaration dan Voluntary Payment. Nah, ini kelanjutannya kita lebih fokus di pembayaran inisiatif atau Voluntary Payment. Ini video keduanya. Apa itu Voluntary Payment dan apa itu Voluntary Declaration? Yang deklarasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan kita ini lebih fokus di Voluntary Payment. Nah, nge-review lagi di video sebelumnya itu ada namanya Voluntary Declaration yang mengakibatkan ke Voluntary Payment atau Custom Violation. Dan ini juga ada juga Voluntary Payment yang tanpa Voluntary Declaration. Nah, kita fokus ke 3 poin ini. Ada Voluntary Payment on Transaction Value, Voluntary Payment on Tarif, dan Voluntary Payment and Quantity on Quantity. Oke, kita lihat ya satu ya. Nah, ini pengaturan pembayaran inisiatif atas tarif Voluntary Payment on Tarif. Ada di pasal 16 lebih dijelaskannya, yaitu Voluntary Payment on Tarif. Mekanisme ini diperuntukkan bagi kekurangan pembayaran bea masuk cukai atau PDRI atau kewajiban pelunasan bea masuk cukai atau PDRI menggunakan data PPI pertama kali, nilai pabean dan NDPBN. Ini untuk subjeknya untuk semua importir, pengusaha kawasan perdagangan bebas atau dan pelabuhan bebas dan atau tempat pengiriman berikat. Nah, ini dilakukan sebelum penul atau audit kepabeanan dan dilaporkan kepada kantor pabean. Kekurangannya itu disebabkan yang pertama itu berdasarkan perbedaan klasifikasi dan atau perbedaan pembebanan pada tarif MFN yang diatur dalam PTKI ini tahun 2017 ya. Sekarang yang 2022 nih mau keluar. Lalu juga PMK ya tentang peraturan terkait. Ada perbedaannya bisa dari tarif BMAD, BMI, BMTP, dan BMP, tergantung bea masuknya apa. Lalu bisa juga berlaku FTA yang dibatalkan oleh issuing country setelah importasi terjadi. Jadi FTA itu SKA ya, Certificate atau COO, Certificate of Origin. Dan juga yang mengakibatkan kalau dibatalkan berlakunya tarif MFN sesuai dengan Most Favored Nation, yaitu sesuai dengan klasifikasi pada umumnya. Dan juga penyelesaian bahan baku sisa importasi dengan skema USD. Oke, jadi ini syarat-syaratnya. Jadi ini perbedaan klasifikasi yang mengakibatkan adanya Voluntary Payment on Tarif. Jadi Voluntary Payment on Tarif ini tidak perlu dilakukan Voluntary Declaration. Jadi teman-teman bisa langsung aja melakukan Voluntary Payment dengan melakukan dokumen dasarnya. Nanti juga billing, dilakukan pembayaran, dan adanya laporan. Nah, ini contohnya nih dokumen dasarnya. Jadi kalian beritahukan dulu nih voluntary paymentnya on tarif seperti ini. Ada di lampiran E ya. Dinyatakan apa poin-poinnya, dan setelah dilakukan voluntary payment, nah ini contoh rincian pembayarannya. Ini disampaikan ke kantor bea cukai yang melakukan setempat atau yang melakukan pengawasan. Nah, ini setelah itu dilakukan sama adanya pelaporan, yaitu melakukan bukti atau dokumen dasar tadi yang ada di lampiran sebelumnya. Terus adanya bukti dokumen yang diterima, dokumen dasar, dan billing. Billing ini dicetak dari portal pengguna jasa ya. Tiap perusahaan itu pasti punya akun atau ID untuk portal pengguna jasa, dan paling lama 7 hari kerja sejak tanggal Voluntary Payment on Tarif pembayarannya. Yang pelaporan melalui sistem aplikasi atau melalui surat elektronik, bisa manual melalui surat pada umumnya, atau kalau misalkan di Soekarno-Hatta itu ada aplikasi sendiri yang bisa dilakukan, atau di Tanjung Priok atau di pelabuhan di kantor pabean tertentu juga mungkin ada aplikasi tersendiri untuk penyampaiannya ini. Intinya adalah melaporkan bahwa adanya pembayaran terhadap Voluntary Payment on Tarif. Oke. Nah, ini menjadi adanya penilaian positif. Ini bentuknya aja pengakuan untuk mendapatkan perlakuan kewajiban tertentu. Jadi Voluntary Payment on Tarif ini semua VP pada umumnya adalah etikat baik oleh perusahaan, yang dilakukan oleh perusahaan terhadap adanya kesadaran bahwa kekurangan pajak atau bea masuk dari barang yang seharusnya dibayarkan. Prinsipnya seperti itu. Nah, inilah contoh laporan lampirannya dan Voluntary Payment on Tarif. Lalu yang kedua juga ada Voluntary Payment on Quantity, pengaturan pembayaran inisiatif atas jumlahnya. Nah, ini ada di pasal 18. Nah, Voluntary Payment on Quantity saat importasi terdapat kelebihan jumlah barang impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk cukai atau PDRI. Jadi misalkan
kalian memberitahukan itu 10, ternyata seharusnya 100. Nah, ini biasanya terjadi seperti itu, bahwa barangnya udah SPPB, sudah izin keluar, tapi ketahuannya saat barang sudah sampai di perusahaan atau di gudang importir. Nah, itu bisa dilakukan pembayaran voluntary payment on tarif. Nah, ini subjek VP-nya ada importir mitra itu perusahaan prioritas ya, mitra utama kepabeanan, lalu AIO, ada juga importir produsen risiko rendah, ada juga importir kita pengembalian, pengusahaan kawasan berikat mandiri, lalu importir yang mendapatkan surat keputusan Kementerian Keuangan, dan importir kita pembebasan dan kita IKM. Ini subjek VP-nya. Tindak lanjutnya yaitu apa? Yaitu membayar kekurangan biaya masuk dan PDRI, lalu melakukan penyesuaian jaminan jika barang tersebut, ini terkait kita ya, kalau di kita adanya penyesuaian jaminan jika barang tersebut tercantum dalam SKMK. SKM itu skep surat keputusan Menteri Keuangan. Jadi skep terkait importir kita atau kita pembebasan atau kita IKM ini. Lalu apa kewajibannya? Yaitu membuat, menuangkan, dan membayar kekurangan biaya masuk dengan dokumen dasar pembayaran sama Dokdas namanya, dilakukan sebelum penul dan adanya audit kepabeanan, dan menggunakan data PPI pertama kali, pemberitahuan pabean impor, ada HS code, pembebanan nilai pabean dan DPP. Jadi intinya voluntary payment on quantity ini pembayaran yang terjadi akibat adanya selisih jumlah barang, di mana selisih jumlah barang itu tentunya mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran biaya masuk yang tadinya 10 harusnya 100. Nah, seperti itu contohnya. Sama, ini dokumen dasarnya mirip-mirip ya, ini rinciannya ada di lampiran G. Lalu ada juga kewajiban pelaporan. Nah, ini ada buktinya, bukti dokumen yang diterima, dasar dokumen pabeannya ya, terus dokumen dasar VP on quantity tersebut dan billingnya, dan paling lambat 7 hari kerja sejak VP on quantity. Jadi setelah 7 hari kerja itu diberitahukan dokumen dasar, harus segera dibayar paling lambat 7 hari kerja. Dan pelaporannya sama, melalui aplikasi maupun melalui surat elektronik, tergantung dari kantor pabean yang mengawasi. Nah, ini contoh lampirannya. Lalu yang ketiga, ada pembayaran inisiatif atas nilai transaksi, voluntary payment on transaction value. Apa itu? Nah, ini dari pasal 20. Saat pemberitahuan pembayaran impor terdapat kesalahan penulisan yang mengakibatkan kesalahan hitung sehingga menyebabkan kekurangan biaya masuk, cukai, dan atau PDRI. Terdapat dokumen pelengkap pabean lain yang menambahkan nilai transaksi. Ini subjeknya sama, mitra, AIO, produsen risiko rendah, produsen yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan SKMK, importer kita pengembalian, pengusaha di kawasan berikat mandiri, dan importer kita pembebasan dan kita industri kecil menengah IKM. Sama, tindak lanjutnya yaitu membayar kekurangan biaya masuk dan PDRI, lalu melakukan penyelesaian jaminan jika importir kita pembebasan atau IKM. Sama, syaratnya juga mirip-mirip, belum dilakukan penul, dan membuat kewajibannya menuangkan dan membayar kekurangan biaya masuk PDRI dengan dokumen dasar pembayaran. Lalu menggunakan HS code sebelumnya, pembebanan, dan NDPBM. Nilai transaksi barang impor merupakan objek suatu transaksi dari jual beli. Ini pengertian lagi nilai transaksi seperti apa. Jadi tidak semua perusahaan bisa mendapatkan hak untuk melakukan voluntary payment, khususnya di transaksi value ini diatur nih. Kan untuk perusahaan mungkin yang jalurnya jalur merah atau berisiko tinggi, atau jalur kuning, berisiko menengah, atau mungkin importer hijau, jalur hijau, tapi dia bukan importer produsen, tidak bisa melakukan voluntary payment on transaction value. Jadi sebagaimana di state di PMK ini sudah dikunci ya, ini subjek VP on transaction value-nya ini. Oke. Nah, ini simulasinya aja, ini simulasi gambarannya aja, bahwa voluntary payment adalah temuan sendiri importir akan melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran biaya masuk dan PDRI. Jadi ada kesadaran adanya kemauan atau itikat baik adanya kekurangan dari pembayaran biaya masuk tersebut atau PDRI. Nah, dari itu, karena adanya itikat baik itu, bagaimana supaya tidak dikenakan denda oleh petugas, karena kan bukan temuan petugas ya, tapi inisiatif sendiri. Nah, itu adalah voluntary payment. Nih, yang terkait transaksi value, ada kesalahan valuta, ada kesalahan tulis, ada kesalahan hitung, ada juga penambahan dokap yang menambah nilai transaksi lainnya. Oke, jadi misalkan itu bisa semua ada diakomodir di aturan voluntary payment on transaction value.
Nah, ini dokumen dasarnya hampir sama, mirip, ada di lampiran I, dokumen dasar voluntary payment on transaction value. Lalu juga ada juga kewajiban pelaporan, adanya bukti dan atau dokumen yang diterima, dokumen dasar VP on transaction value, billing, sama paling lambat 7 hari kerja. Lalu pelaporan disampaikan melalui sistem aplikasi maupun melalui surat elektronik atau email, tergantung dari kantornya yang mengawasi. Nah, ini contoh bentuknya juga laporannya. Sama ya. Nanti cara pengisiannya lebih detailnya ada di PMK. Kalian tinggal baca aja tuh tata cara pengisiannya seperti apa. Nah, ini ketentuan lain ada di pasal 22. Ini penting nih. Penelitian ulang atau audit kepabeanan dalam ketentuan deklarasi inisiatif voluntary declaration. Voluntary declaration dan voluntary payment dapat dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan. Hasil monitoring dan evaluasi dari kepala kantor kepabeanan atau pejabat pada unit perbendaharaan. Jadi jangan merasa kalau sudah melakukan voluntary declaration atau voluntary payment kalian akan bebas. Saya tidak akan jadi temukan audit, tidak. Tapi akan menjadi pertimbangan tim audit atau tim monitoring ini ya. Karena adanya kesadaran tersebut bahwa kalian sudah membayarkan seharusnya 100 tapi diberitakan 10 seperti itu. Seharusnya 1 miliar, ternyata kalian beritahukan cuma 100 juta. Jadi ada kesalahan-kesalahan, tapi karena atas kesadaran sendiri kalian menyampaikan, tapi bukan berarti tidak dapat dilakukan audit. Tidak demikian, tapi masih bisa dilakukan audit sepanjang memang terdapat kesalahan memang yang ditemukan petugas bahwa ada yang terdapat selisih, maka dapat dilakukan audit kepabeanan. Ini PD atau VP tidak sama dengan LHA tuh laporan hasil audit ya. Nah, ini dokumen audit yang mengakibatkan hanya sanksi administrasi atau denda. Jadi kalau ini dapat temuan, ini tidak sama nih. Kalau adanya LHA atau audit itu pasti implikasinya adalah akibatnya adalah adanya sanksi administrasi. Tapi kalau VP tidak, VP dan VD tidak, karena kalian memberitahukan sendiri dan kalian yang membayarkan. Tapi kalau berdasarkan temuan petugas, nah udah itu ada audit kepabeanan, pasti adanya denda atau sanksi karena kelalaian. Entah bisa sanksinya administrasi maupun bisa sanksi pidana, tergantung nanti dari proses pengawasannya bagaimana atau tindak. Kalau temuan dari P2 mungkin pengawasan bisa juga jadi tindak pidana. Oke. Nah, ini penelitian ulang atau audit kepabeanan pasal 22. Hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan, VD tidak disesuaikan dengan VP on custom value. Nah, ini VP on custom value dan VP on transaction value ditemukan berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya. VP on quantity ditemukan berbeda dengan jumlah yang sebenarnya mengakibatkan kekurangan biaya masuk, PPDR dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jadi ini elemen-elemen yang dapat dilakukan penelitian ulang, ada 3 elemen. Jadi tidak disesuaikan dengan VP. Nah, itu sudah VD harus disesuaikan dengan voluntary payment on. Oke, ada 3 poin. Lalu ini ketentuan lain ada namanya T, yakni singkatannya transaction, quantity dan transaction value. Ini tarif, quantity dan transaction value. Nah, ini tidak dapat dilakukan dalam hal terdapat informasi intelijen atau NHI yang diduga pelanggaran dan telah terjadi penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan oleh unit pengawasan di internal DJBC. Jadi hal ini bisa dilakukan voluntary payment itu jika belum terjadi ini ya NHI adanya penindakan, bukan atas dasar temuan petugas. Jadi memang good willing, inisiatif baik dari teman-teman dari importir bahwa memang melakukan adanya kekeliruan dalam pemberitahuan kepabeanan. Di PMK ini mengakomodir hal tersebut. Lalu ketentuan peralihan yang terakhir, nah ini pasal 23. Ini sebenarnya kaitan dengan PMK sebelumnya, PMK 67 ya, bahwa pada saat peraturan menteri berlaku, freight insurance dan ASIS dapat dibayar tanpa VD terlebih dahulu. Dimana ini kan sebenarnya masuk ke custom valuation ya. Lalu voluntary payment on tarif dapat dilakukan terhadap PPI. Voluntary payment on transaction value dapat dilakukan terhadap PPI dan voluntary payment on quantity dapat dilakukan terhadap PPI. Jadi ini sebelum peraturan ini berlaku dan belum pernah dilakukan panel atau audit. Oke, jadi kalau yang custom valuation harus dilakukan seperti ini dulu, kecuali dokumen tersebut sebelum PMK ini berlaku, nah bahkan bisa dilakukan tanpa VD terlebih dahulu. Itu. Nah,
ketentuan penutup ada di pasal 23 dan pasal 24. Bisnis proses PIB yang nomor pendaftarannya sebelum peraturan PMK ini berlaku disesuaikan dengan PMK 67. Jadi yang tahun 2000 sebelum tahun 2020 ya, Desember 2020 itu masih melakukan PMK ini. Tapi pada saat PMK berlaku, pada saat peraturan ini berlaku, maksudnya PMK 67 ini sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya sekarang ini sudah tidak berlaku PMK 67. Tapi kalau yang dokumennya masih tahun 2020 ke bawah masih bisa dilakukan dengan prosedur PMK 67. Seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya VP dan VD Voluntary Declaration, Voluntary Payment merupakan instrumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mengakomodir adanya kesadaran pemberitahuan terhadap kurangnya pungutan pajak atau biaya masuk. Nah, dan juga tentunya ini bukan menjadi mekanisme untuk istilahnya ya, menebus kesalahan gitu. Jadi sengaja kita sampaikan dulu yang salah deh, nanti tinggal di PVP dengan harapan atau VD dengan harapan tidak diterima audit, tidak. Ini merupakan memang secara nyata bahwa adanya perlakuan, adanya kemauan baik gitu ya dari perusahaan untuk melakukan adanya kekurangan pajak ini. Dan biasanya tentunya juga tidak semua perusahaan bisa melakukan mekanisme VD atau VP ini. Ini biasanya perusahaan prioritas, Mitra dan AEO, dan perusahaan jalur hijau yang memang tadi ada beberapa juga tidak semua jalur hijau ya. Kalau VP on tarif harus yang produsen, kalau importer umum tidak. Oke, sampai di sini saja video penjelasan singkat tentang pembayaran inisiatif dan deklarasi inisiatif VP dan VD, dan khusus tadi di video ini adalah voluntary payment, yaitu pembayaran inisiatif. Semoga tercerahkan secara umum. Untuk detailnya mungkin nanti kalian bisa tanyakan ke unit layanan informasi di kantor pabean setempat ya, yang dekat dengan kantor atau perusahaan kalian. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika informasi ini dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye bye.